Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikenal tidak mau mencari muka kepada kaum elit, baik kepada orang-orang kaya para pembesar kerajaan. Pernah suatu ketika ia didatangi oleh Khalifah. Ia tidak langsung menemuinya, tetapi ditinggalkan beberapa waktu dalam halwatnya. Diceritakan oleh Abdullah Al-Masyali bahwa pernah suatu ketika Khalifah Al-Mustanjib datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilan guna meminta nasihat. Al-Mustanjib adalah Khalifah Bani Abbasiyah tahun 1160 sampai tahun 1170 Hijriah. Ia bergelar Abu Al-Musaffar dengan nama asli Yusuf bin Al-Muktafi. Khalifah meminta sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka di tanah Irak. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Maka dalam sekejap itu pun, 2 buah apel tergenggam di tangannya. Diberikanlah sebuah untuk Khalifah, dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Al-Jilani terciumlah bau harum dan manis. Anehnya dari kupasan Khalifah, tercium bau busuk dan penuh dengan ulat. Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Kenapa begini wahai Syekh?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Ia busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang salim. Dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang wali Allah." Konon sejak itu, Khalifah bertaubat dan menjadi pengikut setia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kala itu, Al-Jilani tidak takut akan murka Khalifah. Padahal, pada masa itu, jika seorang berani mencela perbuatan Khalifah, maka akan mendapat hukuman yang berat. Kisah lainnya, Abul Husain Ali Husni Nadwi mengungkap dalam kitabnya Rijal Al-Fikri wa Dakwah fil Islam. Dalam buku ini diceritakan ketika Khalifah Al-Muqtadi Liamrillah 467 sampai 487 Hijriah mengangkat Abu Al-Wafaq Yahya bin Said bin Yahya Al-Mudhafar untuk menjadi hakim qadhi. Maka Al-Jilani menyerang habis-habisan dalam ceramahnya. "Engkau menjadi penguasa atas kaum muslimin dengan cara yang salim. Apa tanggung jawabmu di sisi di akhirat kelak?" ujarnya. Khalifah Al-Muqtadi Liamrillah pun mendadak menangis dan seketika itu juga Abu Al-Wafaq dipecatnya. Sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapat julukan yang tinggi karena karakteristiknya yang mulia. Yusuf Al-Nabhani dalam bukunya Jami' Karamat Aulia menyebutnya sebagai sultannya para wali Sultan Lal-Aulia dan imamnya para sufi Imam Al-Asfiyah. Demikian pula Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Taimiyah yang dinukil secara mutawatir mengatakan bahwa Al-Jilani mempunyai banyak karamah melebihi para wali di masanya. Karamah itu ada kalanya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa. Hari kalada yang terjadi pada diri seseorang yang saleh atau wali sebagai anugerah dari Allah untuk menunjukkan ketinggian kedudukan orang tersebut di sisinya. Sebagaimana mukjizat para nabi, para pengikutnya meyakini karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terpenting adalah menghidupkan hati dan jiwa yang mati, menanamkan keimanan, menanamkan rasa takut kepada Allah, serta menyalakan jiwa untuk berbakti kepadanya. Secara metaforis disebutkan, Al-Sakrani mengatakan bahwa ia tidak pernah dihinggapi lalat sebagaimana Rasulullah karena kemuliaannya. Syekh Yusuf Ibnu Ismail Al-Nabhani dalam bukunya berjudul Jami' Karamat Al-Aulia menyebutkan, pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang duduk dan hendak berwudu. Tiba-tiba ada burung mengotorinya. Maka seketika itu juga burung itu mati. Melihat keadaan itu maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cepat-cepat membersihkan pakaiannya dan kemudian pakaian itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Seraya ia berkata, "Seandainya aku berdosa karena burung ini, maka pakaianku inilah sebagai tebusannya." Ia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati. Sedangkan Abu Ahmad Abdul Hamid dalam bukunya berjudul Jawahir Al-Asani Al-Lujain Al-Dani mengutip Umar Usma Al-Sayrofi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harami mengatakan bahwa ia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa menaklukkan musuh dari jauh. Dengan kekuatan batinnya ia menangkap seorang dari kejauhan. Al-Nabhani masih dalam kitabnya yang berjudul Jami' Karamat Al-Aulia mencontohkan tentang apa yang dikisahkan Syarat tentang Abu Al-Mudhafar Al-Hasan. Al-Hasan adalah seorang pedagang besar Baghdad.
Pada suatu ketika ia menghadap kepada Syekh Hamad Al-Dabbasi, seorang tokoh besar dan guru tarekat Al-Jilani, dengan maksud minta restu agar dalam berniaga mendapat keselamatan dan keuntungan. Tetapi Syekh Hamad tidak memperkenankan, karena akan ada bahaya maut dan perampok yang hendak menghabiskan barang dagangannya. Sepulang dari Syekh Hamad, pedagang tersebut bertemu Al-Jilani di tengah perjalanan. Maka diceritakanlah semua yang difatwakan oleh Syekh Hamad. Mendengar semua cerita itu, maka berkatalah Al-Jilani, "Berlayarlah tahun ini 521 Hijriah, pasti engkau selamat dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Akulah yang bertanggung jawab atas segala risikonya." Beberapa saat kemudian Abu Al-Mudhaffar pun berangkat menuju negeri Syamsriyah. Ternyata sampai di sana dagangannya laris berlaku 1000 dinar. Kemudian ia menuju Halq, dan dikala ia beristirahat Qadi Al-Hajat, uang dagangannya tertinggal sampai semalaman. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia dan kafilah lainnya dirampok oleh kawanan penjahat dan dibunuhnya. Setelah bangun maka di lehernya terdapat bekas darah dan masil. Terasa sakitnya gorokan pisau. Barulah kemudian ingat uangnya yang tertinggal di tempat ia berhajat. Maka segeralah ia mencarinya dan ternyata masih utuh. Dan riang gembira ia kembali menuju ke Baghdad. Sesampainya di sana ia berkata dalam hatinya, apakah ia harus menemui Syekh Al-Dabbas dulu? Karena yang paling tua atau Al-Jilani yang cocok fatwanya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Al-Dabbas di Pasar Sultan. Kemudian Al-Dabbas berkata, temuilah dulu Al-Jilani karena ia kekasih Tuhan yang mendoakanmu sampai 17 kali, sehingga bahaya maut yang semestinya menimpa dirimu benar-benar hanya engkau temui dalam mimpi saja. Begitu pula hartamu yang hilang sementara karena kelupaanmu. Lalu Abu Al-Mudhaffar menemui Al-Jailani. Sebelum ia Al-Mudhaffar mengutarakan segala sesuatunya, tiba-tiba Al-Jailani sudah mendahului pembicaraannya. Ia berkata, Al-Dabbas mengatakan kepadamu bahwa aku mendoakanmu 17 kali. Demi Tuhan sungguh aku mendoakanmu sampai 70 kali hingga kau selamat dari bahaya. Demikianlah beberapa di antara karamah Al-Jilani. Cerita ini memang sulit untuk ditelaah secara rasional. Toh, banyak yang meyakini kebenarannya. Karamah memang masalah yang sublim dan luar biasa. Mukjizat dan karamah. Al-Quran memperkenalkan 3 bentuk perbuatan luar biasa, yaitu mukjizat, karamah, waqi'iyah, dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang nabi atau rasul. Selain nabi dan rasul, tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Karamah biasa diartikan perbuatan luar biasa muncul dari diri seorang wali atau kekasih Tuhan. Waqi'iyah hampir sama dengan karamah, hanya lebih banyak tampil dalam bentuk pengetahuan kejadian masa akan datang yang belum terjadi. Sedangkan sihir adalah juga perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang yang belajar dan terus berusaha memahirkan diri di dalam mengamalkan keterampilan supernatural itu. Mukjizat, karamah, dan waqi'iyah hanya bisa diakses oleh orang-orang yang secara konsisten membersihkan diri lahir dan batin, melakukan pengabdian tulus di dalam pembinaan masyarakat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan mukjizat dan karamah tidak pernah memperkenalkan diri dengan mendemonstrasikan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Apalagi mereka tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengomersialkan kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan banyak orang yang sesungguhnya mendapatkan karunia berupa karamah, tetapi tidak pernah mau memperkenalkan diri ke dalam masyarakat.